Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bab ketiga dari kitab Ad-Da'awat tentang doa-doa dalam kitab Sahih Bukhari. Babu istighfarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal lailati. Bab istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam. Jadi bagaimana istighfar Nabi dalam sehari semalam. Tentu yang dimaksud adalah berapa banyaknya dan kapan beliau beristighfarnya, sementara tentang kaifiat yang afdol yang Nabi lakukan itu sudah dibahas kemarin dalam pembahasan istighfar yang paling utama. Kata Ibnu Hajar, Nabi SAW tentu mengamalkan yang paling afdol, yaitu yang kemarin kita bahas tentang sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari di sini satu hadis saja, yaitu hadis riwayat Abu Hurairah, hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaih, sungguh aku istighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam satu hari, aktsara min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Lebih dari 70 kali ini kalau kita telusuri semua sanadnya berdasarkan penelusuran dari para ulama, baik itu yang ada di riwayat Muslim, yang ada di riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW tegas menyebut, inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, 100 kali. Dalam riwayat lain disebutkan, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Ini riwayat Muslim. Sungguh tertutupi hatiku dan sungguh aku istighfar kepada Allah setiap hari sampai 100 kali. Jadi antara 70 sampai 100 kali. Maksud istighfar dan taubat di sini, kalau istighfar maknanya itu mohon ampun. Istighfar itu lebih maknanya ke doa, astagfirullahaladzim. Kalau atubu, taubat, itu maknanya kembali kepada Allah, dan ini lebih pada sikap. Jadi kalau istighfar diucapkan, kalau taubat diamalkan. Hanya yang dimaksud dalam hadis ini tentu bukan berarti Rasulullah SAW dalam satu harinya taubat kembali kepada Allah dalam artian meralat perbuatannya sampai 100 kali. Yang dimaksud hadis ini dijelaskan di dalam riwayat An-Nasa'i dari Ibnu Umar, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi maksudnya Nabi SAW membaca ikrar istighfar dan ikrar taubat. Atau sederhananya, Nabi itu beristighfar dalam satu hari 100 kali, tidak kurang, atau antara 70 dan 100, tidak kurang dari 70.
Dan ikrar istighfarnya itu termasuk juga ikrar taubat. Salah satu contoh bacaannya, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini harus hafal ya, jangan sampai tidak hafal. Jadi kemarin kan sudah kita Sayyidul Istighfar, sudah saya foto ya, sudah saya kasihkan kan, di share di grup ya. Jadi silakan dicek ya, ulang. Nah ini diantaranya contoh bacaan istighfar Nabi. Astagfirullah, aku istighfar kepada Allah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan maha mandiri. Wa atubu ilaih, dan aku bertobat kepadanya. Nah, di sini disebutkan fil majlis, dalam satu majlis, qabla an yakuma, sebelum beliau berdiri, mi'ata marrah, sebanyak 100 kali ya. Majelis ini majelis apa? Bisa majelis dzikir, bisa majelis taklim, bisa majelis sholat berjamaah. Jadi ini bisa jadi dalil buat kita ya, beres sholat berjamaah, wiridan, itu bisa beristighfar sampai 100 kali. Imam Al-Ghazali memang menjelaskan tidak mustahil yang dimaksud istighfar 100 kali di sini itu Nabi mengucapkan secara spontan dalam keseharian. Setiap kali Nabi melihat sesuatu atau merasakan sesuatu, lalu kemudian Nabi spontan, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, penjelasan Imam Al-Ghazali itu kurang tepat karena bertentangan dengan hadis yang di sini disebutkan. Jadi 100 kali itu dalam satu kali majelis. Ya. Majelisnya kalau majelis sholat berjamaah, ya berarti pas wiridan. Kalau majelisnya majelis taklim, berarti beres majelis taklim sebelum beliau beranjak, beliau istighfar sampai 100 kali. Atau majelis dzikir ya, beliau sengaja duduk ya untuk berzikir dan beliau membaca sampai 100 kali ya. Di antara istighfar yang dianjurkan kan di waktu sahur. Jadi sebagaimana sering dipraktikkan oleh Ibnu Umar ya, beliau kalau sudah saya tulis di buku Menuju Islam Kafah 1 ya, kalau beres sholat malam atau kalau sedang sholat malam, beliau minta sama anaknya, tolong lihat sudah mendekat subuh belum. Kalau kata anaknya belum, ini juga menunjukkan anaknya juga bangun ya. Belum, lanjut sholat. Kalau kata anaknya, Pak, ini sudah menjelang subuh, kan belum zamannya zaman Nabi. Ya, anaknya keluar, Pak, menjelang subuh. Maka Ibnu Umar duduk dan beliau beristighfar sebanyak 100 kali. Kalau Anas bin Malik sebanyak 60 kali. Kalau Ibnu Mas'ud sebanyak 100 kali. Itu di waktu menjelang subuh. Ya. Oleh saudara-saudara kita juga suka dipraktikkan. Ya. Cuma pakai mikrofon ya, pengeras suara terlalu keras. Robbana ya Robbana dolamna angkusana, itu kan sebelum subuh ya. Terlalu keras. Kalau kita terlalu pelan ya, terlalu pelan teh tara teh ya di sama we ya. Kalau disebut pelanggaran ya sama pelanggarannya. Kalau yang itu terlalu keras, kalau kita terlalu pelan. Termasuk kata Ibnu Umar, inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. Jadi pernah kami sengaja memperhatikan Rasul dalam satu majlis, beliau membaca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim sebanyak 100 kali. Hemat saya pribadi ya, antara hadis Ibnu Umar riwayat An-Nasai dan hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari di sini, dua-duanya bisa saling melengkapi
Jadi pertama, pernah Ibnu Umar memperhatikan Rasul dalam satu majelis, beliau sebelum beranjak beristighfar sebanyak 100 kali. Bacaan yang dibaca oleh beliau, Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau Rabbighfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu masing-masing 100 kali. Tapi tidak berarti bahwa setiap selesai sholat itu dibaca 100 kali. Cuma pernah ya. Jadi tidak wajib. Jadi agar tidak jadi beban ya bagi kita anu rusuh komo ya, yang sedang tergesa-gesa mau ke jongkol lagi, wah ini istighfarnya belum dibaca. Ini sunat ya. Kalau perbuatan, dalil perbuatan berarti pernah sekali, tidak berulang kali. Atau majelis di sini bisa tadi majelis ta'lim, bisa majelis dzikir khusus ya. Termasuk kalau kita memahami hadis Abu Hurairah, kalau dijumlahkan keseluruhannya dalam satu hari setidaknya Nabi beristighfar 100 kali. Dan di sini kita bisa memahami, memaknai seperti yang Imam Al-Ghazali jelaskan tadi. Jadi baik pernah dalam satu majelis atau secara keseluruhan. Dalam seluruh aktivitasnya di luar majelis, beliau selalu mudah spontan mengucapkan Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu antara 70 sampai 100 kali. Masalahnya adalah istighfar itu kan mohon ampun dari dosa. Apakah berarti Nabi banyak dosa sampai kemudian sebanyak 100 kali seperti itu? Para ulama ya, yang dijelaskan dalam Fathul Bari ini, beliau mengutip 5 penjelasan dari Imam An-Nawawi dan beliau tambahkan 2 ya. Di semuanya kurang lebih ada 7 penjelasan mengapa Nabi banyak beristighfar. Padahal Nabi jelas maksum, Nabi terlindung dari dosa. Jawabannya adalah karena Nabi SAW adalah manusia yang sempurna. Orang yang sempurna itu keimanannya selalu naik, selalu yazid. Maka ketika beliau naik keimanannya ya, ketika melihat ke sebelumnya itu selalu merasa kurang ya. Dalil bahwa Nabi naik, tidak ada turunnya tapi naik, itu diantaranya pernyataan Nabi Ibrahim kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kata Allah, awalam tu'min? Kata Nabi Ibrahim, bala walakin liyatma'inna qalbi. Nabi Ibrahim pernah meminta kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana sih Anda menghidupkan yang mati itu. Allah mengkonfirmasi, kamu tidak beriman, terpercaya cina gitu. Saya mampu menghidupkan yang mati. Kata Nabi Ibrahim, bala bukan begitu. Akan tetapi agar semakin menenteramkan hatiku. Nabi SAW menjawab, jangan mengira, menjelaskan dalam hadis, jangan mengira ketika Nabi Ibrahim meminta diperlihatkan bagaimana menghidupkan yang mati, Nabi Ibrahim sedang dalam keimanan yang rendah. Tidak. Kata Nabi SAW, keimanan beliau saat itu sudah lebih tinggi dari kita. Jadi ketika Nabi Ibrahim memohon diperlihatkan bagaimana menghidupkan yang mati, itu sudah ada dalam keimanan yang tinggi. Tapi beliau ingin lebih tinggi lagi. Lihat ma'inna qalbi. Jadi lihat ma'inna qalbi itu gambaran ingin lebih tinggi lagi. Semakin tentram hatiku. Ini juga jadi dalil keimanan yang terus bertambah itu ditunjukkan dengan ketentraman hati yang paripurna. Jadi kalau kita sudah tentram, semakin tentram lagi, tidak banyak gelisah, ya, tidak banyak masalah, stres, itu berarti keimanannya sudah naik ke puncak. Kalau masih banyak masalah,
banyak kegelisahan, itu berarti ketawakalannya kurang, imannya masih kurang. Dan cara untuk semakin menenteramkan hati di surat Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi dengan zikir kepada Allah, karena itu yang bisa menenteramkan hati, yang bisa menaikkan kadar keimanan dalam hati itu zikir. Nah, nyambung dengan hadis ini, Nabi memperbanyak istighfar itu diantaranya adalah untuk menaikkan selalu kadar keimanannya. Dan ketika beliau melihat ke belakang, beliau merasa masih yang kemarin itu masih rendah. Itu diantara penjelasan dari Ibnu Hajar. Termasuk dalam makna ini adalah beliau merasa berdosa dalam hal yang sebetulnya tidak berdosa. Mengapa beliau merasa berdosa? Karena kadar keimanan beliau yang tinggi, maka sesuatu yang sebenarnya tidak berdosa itu menurut beliau sudah termasuk kategori dosa. Ada peribahasa karomatul aulia, ya, hasanatul abror. Karomah para wali itu orang-orang yang sudah sangat dekat kepada Allah. Sayyiatul aulia, hasanatul abror. Kejelekan para wali itu kebaikan bagi orang-orang yang baik. Ya, jadi contoh, kalau seandainya ini si Bapak A ini sudah level wali, si Bapak B ini masih abror, masih orang baik biasa saja, belum wali, belum sangat dekat kepada Allah, maka tentu makomnya berbeda. Yang menurut si al-abror ini amal baik, menurut aulia ini amal jelek. Contoh sederhana lah, kita semua kan mengalami naik keimanan itu. Untuk standar bapak yang sudah sangat dekat kepada Allah, tidak sholat tahajud itu termasuk dosa. Meski untuk orang yang baru jadi ahli masjid, bisa sholat berjamaah ke masjid sempurna pun itu sudah baik. Ya jauhkan kanu tahajud, ya, masih jauh. Ya. Jadi yang penting dia bisa berjamaah 5 waktu ke masjid pun itu sudah baik. Tapi kalau bagi yang ala aulia, itu sudah lewat. Standarnya sudah bukan lagi bisa sholat berjamaah atau tidak, tapi ini sholat tahajudnya sudah 1 juz atau belum. Nah itu, kalau dia kurang dari 1 juz, dia merasa berdosa. Kalau ini, ya istilahnya sakia geleheung, ya mungkin kata istrinya, kata anaknya, kudai ka masjid oge geus leheung. Nah itu, jadi makom Nabi yang tinggi itu, nah menyebabkan hal-hal yang sebetulnya tidak berdosa terasa berdosa. Apa contohnya? 1, Nabi SAW ada kalanya sibuk dengan mengurus urusan umat. Dan dengan sibuk mengurus urusan umat itu, beliau otomatis rehat dulu dari zikir. Itu dirasakan sebagai dosa. Makanya astagfirullah wa atubu ilaih. Penjelasan lainnya kata para ulama, Nabi SAW sebagai manusia biasa ada kalanya bisikan-bisikan setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ketika setan bisik, Nabi astagfirullah. Penjelasan lainnya, Nabi SAW ada kalanya menikmati dunia dengan istrinya, dengan keluarganya. Nah itu dirasakan sebagai dosa. Makanya beliau beristighfar. Jadi jangan digambarkan bahwa Nabi SAW banyak beristighfar itu banyak dosa kayak kita. Ya, jangan. Level Nabi SAW itu sudah bersih dari dosa. Cuma ada wilayah-wilayah yang menurut beliau dikategorikan kekurangan. Termasuk ya Nabi SAW kan ada kalanya ditegur oleh Allah, seperti dalam kasus Abasa wa tawalla, atau
keterlambatan beliau untuk menikahi Zainab, mantan istri anak angkatnya Zaid bin Harithah. Ditegur oleh Allah, Nabi beristighfar. Sebetulnya bukan sebuah kesalahan. Atau Nabi yang malu mengusir tamunya, kan ditegur sama Allah. Yastahyi minan nas wallahu la yastahyi minal haq. Atau Nabi keliru dalam membela satu kaum, yang ini muslim, yang itu kafir. Kebetulan yang benarnya orang kafir, ya Nabi membela yang muslim, ditegur. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah, ya. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Itu ada di surat An-Nisa. Nah, kejadian-kejadian manusiawi seperti itu yang kemudian menyebabkan Nabi juga beristighfar banyak. Ini berarti menunjukkan bahwa kita yang jauh statusnya lebih dari itu, masa istighfarnya kurang dari 70 kali dalam sehari, kurang dari 100 kali. Kapan ini Ustadz dibacanya? Ya tadi, silakan, minimal target minimalnya 70. Kalau digabung dengan sholat, dengan wirid dalam sholat atau dalam keseharian, ya. Termasuk ketika Nabi melihat hal-hal yang mubah, yang duniawi, apalagi kita bukan mubah lagi, sudah banyak yang dosa, ya. Melihat ke jalan, ya, banyak perempuan yang membuka auratnya, istighfar lain baru ditinggali. Kemudian melihat orang lain punya kendaraan baru, ya, lalu terserip dalam hati pingin kendaraan baru, istighfar. Mengapa bukan fastabiqul khairat? Mengapa bukan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam kebaikan? Ini nafsunya dalam duniawi, ya, berarti masih ada nafsu duniawi, istighfar. Nah, itu penjelasan dari Imam An-Nawawi. Termasuk Nabi kan sibuk dengan memerangi musuhnya. Dalam memerangi musuh itu Nabi SAW tentu, ya, mengurangi sedikit kegiatan dzikirnya. Ini contoh kecil saja, ya. Tentu bukan berarti ini contoh yang bagus. Saya pribadi merasa ada hikmahnya lockdown ini, ya pasti ada hikmahnya. Untuk saya pribadi, rutinitas baca Quran saya dalam sholat, siang 1 juz, malam 1 juz, ini sudah sebulan lebih tidak terganggu. Biasanya terganggu itu kalau safar, ya, keluar kota, pengajian, pulang malam, itu capek, susah buat baca Al-Quran 1 juz semalam. Siang juga, kalau ini biasanya mengganggu, mohon maaf, tamu itu. Banyak tamu, ya. Sekarang alhamdulillah nggak ada tamu seorang pun, ya, selama sebulan ini. Adalah kemarin, ya, tapi udah sebentar. Nah itu, jadi itu saya pribadi kadang merasa gara-gara tamu, meskipun sebenarnya nggak berdosa tamu itu, ya. Saya misalkan menetapkan jam bagi saya pribadi, setengah jam sebelum sholat wajib sudah harus kosong kegiatan, ya, buat sholat, buat murojaah. Nah ini kadang diganggunya oleh kesibukan. Nah ini tergambar Nabi SAW yang kesibukannya sebagai pemimpin negara, istrinya 9, ya, anak asuhnya banyak, umatnya banyak, perangnya juga sampai 27 kali, kita mah perang paling nyabang. Berarti ada rutinitas dzikir yang kurang. Nah itu terasa sebagai sebuah dosa. Nah, itulah kemudian Nabi astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian penjelasan lainnya, tadi hadis la yughanu qalbi, tertutup, itu bisa makna dua. Tertutup artinya hatinya kadang terpalingkan, ya, dari Allah. Terpalingkan bukan karena kita seperti kita banyak hiburannya. Terpalingkan di sini tadi karena banyak kesibukan duniawi, mengurus umat, perang, gitu, mendamaikan yang bersengketa, mengurus istrinya yang 9, rumah tangganya. Yang kedua, makna la yughanu itu tertutup dalam artian
tertutup keimanan. Saking tentramnya hati Nabi selalu mudah beristighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi tidak berarti menggambarkan ini dosa, tapi betul-betul saking tentramnya sehingga mudah beristighfar. Yang terakhir, ya, penjelasan dari Ibnu Hajar al-Asqalani, ini sebagai syariat buat umatnya. Jadi bukan berarti Nabi banyak dosa, tapi Nabi hendak memberikan contoh. Nih saya saja gitu kalau mau bahasa sombong. Saya saja yang seorang Nabi yang tidak ada dosa istighfar 100 kali. Kalau Nabi tidak mengamalkan nanti tidak jadi syariat. Ya. Kan syariat itu rujukannya sabda Nabi atau perbuatan Nabi. Kita tidak mengamalkan istighfar yang diperbanyak itu, kenapa? Nabi juga enggak, kan gitu. Nah, agar menjadi syariat otomatis Nabi mengamalkan, dan oleh karena itu kemudian kita pun harus ikut mengikuti sunnahnya ini. Ya. Baik, sebelum ditutup, Bapak-bapak ikuti ya bacaan istighfar yang Nabi baca sampai 100 kali. Saya 1 kali, tolong diikuti. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sekaligus kan. Saya 1 kali. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Dalam riwayat lain innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ulangi dari astagfirullah yang tadi itu 2, 3. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sekali lagi astagfirullah. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca sederhana astaghfirullah wa atubu ilaih itu juga boleh ya. Jadi itu bacaan tadi mau ditambah dengan sayyidul istighfar, dipadukan ya. Misalkan sayyidul istighfar 10 kali, astagfirullah 10 kali, rabbighfirli wa tub alayya 10 kali, semuanya sampai 100 kali itu boleh. Dalam majlis sehari luangkan waktu ada itu, atau dalam keseharian kita ya, ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita tidak pantas dilihat, mendengar sesuatu yang tidak pantas didengar, atau merasakan sesuatu yang tidak enak dirasakan, spontanlah kita mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulina karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.